Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sudah hadir dua penguji, saya Riyad dan Pak Sahid, serta ada peserta sidang Mas Jetli Saugo ya. Ini sidang Ya, ulang Pak. dari Ya, sidang ya. yang sebelumnya karena hasilnya belum maksimal. Oke, jadi saya bukakan, saya kasih pengantarnya dulu dan penjelasan teknis sedikit. Nanti begitu dipersilakan peserta sidang, Saudara Jati baru dipersilakan untuk mempresentasikan laporan TA-nya yang sudah direvisi. Oke, saya buka pada hari ini Selasa tanggal 30 September 2025 akan diselenggarakan sidang tugas akhir, sidang ulang tugas akhir dengan nama peserta Jetli Saugo, nomor induk mahasiswa 2004010172065, program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir yang akan disidangkan atau dipresentasikan, analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying menggunakan metode support vector machine SVM, skemanya prototype, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Chandra Madonna Hasoltin Eskom Mkom dan akan diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama, sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara, lalu dosen penguji dua Bapak Syahid Abdullah SSI Mkom. Sidang akan terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama, peserta sidang dipersilakan mempresentasikan laporan TA-nya yang sudah direvisi. Kali ini sidang ulang, to the point saja apa yang sudah diperbaiki. Waktunya hanya 10 menit. Lalu sesi kedua, tanya jawab atau inti persidangan ya, diskusi antara penguji dengan peserta sidang, lalu sesi ketiga pengumuman hasil sidang. Dan sebelum pengumuman hasil sidang, nanti peserta akan ditempatkan sebentar di waiting room, di-invite kembali, lalu nanti akan diumumkan hasil dari sidangnya. Oke, kepada Saudara Jetli Saugo, diberikan waktu 10 menit efektif, silakan dipresentasikan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktunya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidus Salam. Togo, NIM 200.72065. Dengan kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir dengan judul analisis sentimen komentar Instagram berbullying menggunakan metode virtual machine atau SVM. Dengan sentimen ini, bukan dalam ada satu dan kemudian Pak Ariasara dan saya satu. Untuk pernyataan sidang, saya yang bertentangan di bawah ini nama Jadi Soro, NIM 250107005, judul tugas akhir analisis sentimen komentar Instagram cyberbullying menggunakan metode Scripture Machine atau SPM. Yang pertama, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memiliki aspek originalitas valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generatif AI untuk membantu penulisan kalimat, paragraf, atau sumber. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jadi kemudian hari ditemukan hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat Jawa Tengah September 2025 yang bertentangan saya sendiri. Latar belakang media sosial khususnya Instagram banyak digunakan masyarakat untuk berbagi informasi, namun di balik manfaatnya Instagram juga menjadi tempat munculnya konten negatif yang mengandung cyberbullying. Fenomena ini berdampak buruk bagi kesehatan mental korban dan menciptakan ruang digital yang sehat. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk pengembangan sistem deteksi ini yang mampu mengidentifikasi bentuk bullying secara otomatis. Untuk rumusan masalah, yang pertama, banyaknya komentar di Instagram yang mengandung unsur cyberbullying namun belum tersedia informasi berbasis teks meaning yang dapat membantu mengidentifikasi komentar tersebut. Selanjutnya, proses klasifikasi komentar pada media sosial masih sering terkendala akurasi yang rendah sehingga diperlukan algoritma seperti mesin yang lebih efektif dalam membedakan komentar cyberbullying dan non cyberbullying. Yang ketiga, belum ada pembuktian identifikasi model SPM secara spesifik pada kasus deteksi komentar cyberbullying di Instagram sehingga efektivitas perlu diuji dan dianalisis. Masalah data yang dimanfaatkan pada penelitian ini hanya berupa komentar publik dari profil Instagram. Ulasan yang dianalisis terbatas pada tanggal 24 Juni sampai 11 Juli 2025 dengan dua kategori yaitu positif dan negatif yang berfokus utama pada deteksi komentar negatif.
adalah model yang diterapkan dalam klasifikasi komentar, yaitu struktur mesin dengan fokus pada metode ini saja tanpa melibatkan perbandingan terhadap algoritma lain seperti anti bias maupun LSTM. Untuk tujuan penelitian itu mengembangkan sistem deteksi komentar cyberbullying pada Instagram dengan memanfaatkan pendekatan text mining. Selanjutnya menerapkan algoritma struktur mesin atau SVM untuk meningkatkan efektivitas klasifikasi komentar cyberbullying dan cyberbullying. Selanjutnya menguji dan menganalisis kinerja akurasi model SVM secara spesifik pada kasus deteksi komentar cyberbullying. Untuk melakukan penelitian itu memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pendeteksi komentar berbahaya di media sosial. Yang kedua, menjadi referensi akademis bagi peneliti lain dalam bidang analisis sentimen dan konteks alami atau NLP. Yang ketiga, memberikan inovasi kepada pengguna dan platform media sosial untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bebas dari publik. Metode penelitian saya menggunakan SDM dengan 6 tahapan. Yang pertama, business understanding, yaitu memahami tujuan penelitian. Yang kedua, data understanding, itu pengumpulan data komentar. Yang ketiga adalah data processing, yaitu melakukan processing seperti scrolling, removal, dan stemming. Yang keempat adalah modeling, yaitu klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Selanjutnya adalah evaluasi, itu mengukur performa model dengan confusion matrix, confusion, rekal, dan expressive score. Yang terakhir adalah development, yaitu menjalankan model di Google Cloud sebagai implementasi sederhana. Dataset itu berjumlah 655 komentar di Instagram yang diambil dari periode 24 Juni sampai 11 Juli 2025. Data terdiri dari ID, nama, tanggal, komentar, dan label dokumen. Data terdapat 320 komentar positif dan 325 komentar negatif. Masuk penelitian yang pertama pelabelan kata. Pada saat ini dilakukan pelabelan kata untuk menggunakan sejumlah komentar Instagram yang dikategorikan menjadi komentar positif dan komentar negatif. Kombinasi pelabelan terdiri dari dua kelas yang dilabelkan, yaitu kelas positif ada 320 komentar dan negatif 320. Untuk penghitungan manual akurasi menggunakan text matrik, yang pertama dengan manual matrik menggunakan akurasi 50%, yaitu 10%. Untuk kelas negatif ada 26 data yang sudah disupport, itu seretannya ada 0,94 dikalikan dengan 36 mendapatkan hasil 33,84, terus dibulatan menjadi 34, yaitu diunsur ke TN. TN adalah true negatif, sisanya dikurangkan mendapatkan hasil 2 false negatif. Untuk kelas positif yaitu 30 data dengan rekal 0,97 dikalikan 30 mendapatkan hasil 29,1 dibulatan menjadi 29, itu true positif, sisanya dikurangkan mendapatkan hasil 1 false negatif. Terus dimasukkan ke dalam tabel sehingga supaya pembuatan akurasinya dapat diselesaikan sehingga mendapatkan akurasi 95%. Untuk penghitungan manual akurasi 80%, 20%. Untuk kelas negatif ada 73 data dan reka 0,85 dikalikan 73 dapat 92, yaitu sampai negatif, sisanya dikurangkan dapat hasil false 11 false negatif. Untuk kelas positif yaitu 50 data dengan reka 0,97 dikalikan 50 sama dengan 56,26 diberikan menjadi 56 positif, sisanya dikurangkan menjadi 2 false positif. Terus dimasukkan ke dalam tabel sehingga mendapat ekspresi 90%. Untuk dengan manual akurasi 70%, 30%. Untuk kelas negatif ada 107 data yang data 0,8 80 dikalikan 107 sama dengan 85,6 dibuat menjadi 86 itu negatif, sisanya dapatkan hasil 21 false negatif. Untuk kelas positif 50 data berapa 0,90 dikalikan 90 dapatkan 81 itu positif, sisanya dikurangkan menjadi 9 false negatif hingga mendapatkan akurasi 85%. Untuk visualisasi hasil analisis menggunakan lookup
memperlihatkan kata-kata dominan pada komentar positif, kata seperti cantik, suka orang, itu muncul lebih sering, sedangkan pada komentar negatif, seperti anjing, muka, babi, mendominasi. Ini menunjukkan pola bahasa yang berbeda antara komentar positif dan negatif. Kesimpulan penelitian ini berhasil menerapkan metode SPM untuk kategori komentar Instagram serta cyberbullying. Proses dimulai dari processing, mencapai fitur dengan tes IDF hingga fitur seleksi dengan si secure. Hasil penelitian menunjukkan akurasi tertinggi sebesar 95% dengan independen dan terbukti efektif untuk mendeteksi komunikasi di Instagram. Caranya adalah menambah jumlah dan variabel data dari berbagai akun atau platform media sosial lain. Selain itu perlu dilakukan kemudian dengan algoritma lain seperti native bias, running forest, atau metode deep learning seperti STM dan web untuk perbandingan hasil dan menentukan. Sekian dan terima kasih untuk perbaikannya. Ya, Saudara Jetli, terima kasih Ya, presentasinya. Oke, kita langsung sesi kedua ya. Ini sebenarnya ada sesuatu kekecewaan saya yang harus diungkapkan nih. Mas Jetli, yang dikerjakan mandiri di laporan TA-nya apa? Selain sama AI. Karena kalau saya cek ya, walaupun Mas Jetli nanti bilang tidak, saya nggak menggunakan AI, saya mengerjakan sendiri, tapi itu AI dari awal sampai akhir. Sampai dengan kesimpulan yang dilaporan aja itu AI. Yang dikerjakan sama Mas Jetli itu apa? Padahal Mas Jetli tadi bikin surat pernyataan keabsahan loh. Jadi seluruh laporannya saya cek AI semua ini loh. Sampai dengan daftar pustakanya AI. Gampang emang iya selesai sama AI gitu kan. Tapi kan masa iya AI ya kita ngasih ijazahnya ke AI aja gitu nggak ke Mas Jetli ini sebagai mahasiswanya. Lah, apalagi ini sidang ulang ya. Yang kita harapkan itu ya minimal revisi-revisi dari sebelumnya itu bisa terjawab gitu. Dan ini kita nggak dikasih tahu nih revisi yang sebelumnya apa, hasil revisinya gimana. Terus ini TA-nya dirombak, tapi dirombaknya pakai AI. Tinggal kasih prompt ke AI suruh rapihin, betulin ini itu dan dikopas, disajikan ke kita. Gimana pertanggungjawaban dan klarifikasinya Mas Jetli untuk laporan TA-nya? Karena jujur kalau saya kalau nggak bisa misalnya ngasih nilai lagi. kalau untuk latar belakangnya Pak, saya menggunakan saya mencari di Google di Google. Apa? Nggak kedengeran suaranya? Untuk latar belakangnya Hmm. saya lihat saya untuk DI saya cari itu untuk penghitungan akurasi penghitungan akurasi penulis tersebut itu yang saya pakai. Jadi dari bab 3 sampai bab 5 AI semua. Kalau bab tiga ada yang saya kerjakan Pak dengan Hmm? menggunakan data yang di bab Kenapa? tiga kalau di bab tiga ada yang saya kerjakan Pak Apa yang dengan data-data dikerjakan? dengan data-data yang untuk dianalisis Data-data gimana? Bab 3? dengan data-data yang saya analisis Pak menggunakan Google Colab Menggunakan apa? Google Colab Pak Google Colab. tempat Iya, kamu copy kodenya yang udah di-generate sama AI ke Google Colab, baru kamu run kan? ada datanya Pak. Hmm, datanya ngambil, katanya juga nyari. Fatal sih ini. Format juga nggak rapi. Coba dilihat laporannya. Ini
dari poin-poin dari type apa fontnya, marginnya ini gede banget margin dari layout halamannya ya. Banyak juga typo, banyak kopasan AI yang nggak diformat sesuaiin sama format templating dari laporannya. Nah, apa caption gambar salah, terus typo juga, gambar jadi gamabar. Lihat aja di gambar yang di bab 3 yang 311 business understanding. Caption gambarnya apa itu? Terus ya penjelasannya. Ini saya mau nanya isinya aja pasti gak dikuasai gitu karena emang di generate pakai AI semua. Hasil generate AI juga main kopas aja, nggak ada yang di apa editing lagi, samain lagi template-nya. Kan ketahuan banget nih strukturnya AI, hasil generate-nya AI seperti apa modelnya, banyak dot begini gitu kan, terus tanda-tanda panah yang kayak gini gitu. Ya saya juga pakai AI tapi saya editing lagi biar ada effortnya dan pada saat editing saya baca dan akhirnya nanti saya bisa tahu apa yang dikerjakan, apa yang digenerate sama AI ya. Terus benar nggak nih sesuai dengan yang ekspektasi saya dihasilkan seperti apa? Kesimpulan juga ini AI semua karena ya buat begini nih. Oke, selebihnya dari saya sih gitu aja lah. Pak Said ini juga tidak menjawab. Langsung ke Pak Said aja nanti keputusan ya. Kita tunggu dari Pak Said juga gimana. Silakan Pak Said. Oke, Mas Firly, ini saya bandingin ya, saya coba bandingin dengan yang kemarin ya Mas Firly ya, ini Ya, iya kok malah ini ya Mas, ya malah turun ya ininya ya, penulisan laporannya ya. Secara ya tadi sebutkan Pak Riyad ya. Coba Mas Firly buka di tabel ini Mas, dilihat aja ya, nah, jangan dibacakan ya. Di tabel 3.1.3.5 itu harusnya juga salah itu ini. Halaman 18 Mas, tabel halaman 18 coba. bisa setting. Udah dilihat tabelnya. Udah lihat belum Mas tabelnya? Ya, Pak. Nah, Mas jadi dibaca apa? Dilihat tabel itu ada yang salah nggak kira-kira dari isi tabelnya? Ada yang nggak pas nggak dari isi tabelnya? Atau nggak ada yang salah menurut Mas jadi? Gimana? Saya tanya pendapatnya yang Mas Jeffrey. tabel berapa Pak? Dua. Halaman 18. Yang tabel halaman 18-nya 18-nya ini ya Mas Jeffrey ya. 18-nya laporan ya, bukan 18-nya dokumen ya. Yang tabelnya tabel 3.1.3.5 itu. Juga sebenarnya nggak pas juga itu penulisan format tabelnya ini. Ya, Pak. Sudah dilihat tabelnya. Yang judul tabelnya itu adalah Clean Text Sentiment. Ya, udah ya Mas ya, udah dilihat ya. Nah, itu menurut Mas Jadi ini nggak? Kira-kira pas nggak kalau itu disajikan di laporan Mas? Si tabelnya. Ya, ini Mas Jadi tahu ya ini. Itu kan isinya tidak layak sekali untuk ditampilkan sebetulnya gitu. Ya, itu salah satu contoh aja gitu ya Mas ya. Tadi saya lihat beberapa juga.
ya ya seperti bilang Pak Arya tadi ya kayak ini juga dan ya itu kelihatan banget lah ini kalau apa kalau ditopang ya sangat didominasi sama AI gitu untuk penulisannya ini. Coba terakhir deh mungkin dari saya Mas Yeti bisa ceritakan nggak yang dilakukan oleh Mas Yeti itu apa dari awal sampai akhir yang mungkin ini bisa menyelamatkan Mas Yeti gitu. Apa aja yang Mas Yeti lakukan dari awal, ngapain Mas Yeti, terus setelah itu apa, dan sampai yang di akhir Mas Yeti ngapain gitu. Yang seperti saya bilang di chat kemarin ya kan saya yang penting Mas Yeti tahu nih apa yang dikerjakan. Ya, Pak. Nah itu aja, bisa dijelaskan nggak itu Mas? Tanpa ini ya, maksudnya tanpa dengan bahasa yang jangan bahasa buku ya Mas ya, jangan bahasa teks gitu ya. Ya, Pak. Gimana coba ceritakan deh. Jadi untuk pengurusan besar saya ini Pak, saya ambil menggunakan metode Scrapy, Gimana? metode Menggunakan apa? Scrapy, metode Scrapy, Apa itu? metode Metode apa? Sorry, nggak ini. Saya nggak kedengeran di sini. metode konsul Apix Pak di Apix.com, di menggunakan website web konsul Apix.com Pak. Itu untuk apa itu? Untuk saya mengambil komentar Instagramnya Pak menggunakan website konsul Apix.com Pak. Oke, terus setelah itu, Itu saya scraping hmm, datanya Pak. Terus saya ambil datanya itu 655 komentar. hmm. Terus setelah itu data yang saya gunakan eh, hanya terbatas dari bulan tanggal 24 Juni sampai 11 Juli Pak 2025. Terus selanjutnya saya modeling menggunakan Google Colab Pak untuk mencari akurasinya yang terdiri dari Oke, modelnya kayak Google Colab. Google Colab kan itunya kan ya alatnya Pak, ya dia ya, ya toolsnya, kepalanya softwarenya Pak, itu. ya Pak untuk mengitunya. Nah itu untuk algoritmanya apa yang dipakai? Algoritmanya itu saya menggunakan algoritma LSTM Pak. Menggunakan algoritma SVM Pak dengan menggunakan metode kerja. Ya berarti SVM itu digunakan untuk, Apa Pak? ya SVM itu digunakan untuk apa? Untuk mencari akurasinya. Ya mencari akurasi. Itu kan akurasi buat ini ya, sebenarnya buat mengukur performa modelnya sebetulnya. Ya, Nah SVM-nya sendiri itu fungsinya untuk apa Mas? Sebetulnya? untuk mencari teks yang berdimensi tinggi Pak. Untuk memisahkan kelas positif dan negatif. Ya misalnya klasifikasi negatif. Biasanya klasifikasi itu Mas ya. Iya Pak. Oke, terus setelah itu, setelah diklasifikasi, Terus setelah diklasifikasi, di situ saya eh, nah, saya di mengklasifikasikan itu saya mencari teks prosesinya yang terdiri dari ada coding, satu pokoknya, terus ada stringnya, terus saya bisa itu menggunakan terus selanjutnya menggunakan fitur engineering yang terdiri dari fitur extraction atau TF-nya, terus ada fitur seleksi, terus saya modeling
Habis saya modeling, saya evaluasi, terus mendapatkan hasilnya, Pak. Terus habis itu selanjutnya saya mencari solusi. Hmm. Hasilnya saya gunakan selanjutnya hasilnya saya visualisasi datanya agar menggunakan workflow Pak untuk mencari positif dan negatifnya. Itu saya buat menggunakan untuk minggunya saya menggunakan sistematik hitungan persen tiga kategori. Oke, Mas Jeffrey, ya mungkin itu dari saya ya. Kesinggiran sebenarnya. Ya nanti ini dulu Mas Jeffrey kita taruh di waiting room dulu ya. Nanti saya coba ngobrol sama Pak Ria dulu. Ya, untuk bagaimana keputusan sedang hari ini. Ya, gitu. Ya Pak Ria, gimana Pak? Nah, saya kembalikan ke Pak Ya, Ria. oke. Saudara Jetli kita tempatkan di waiting room dulu karena menguji akan diskusi mengenai penilaiannya ya. Aduh, jadi telat ini kan. Maunya sebentar, jadi lama ya. Ah, wah, kemana ini? Oke, Mas Jetli kita ada di penghujung sidang ya. Di acara sesi tiga terakhir penilaian. Tapi sebelum saya umumkan lagi nilainya, saya mau tanya lagi sesuatu hal yang ini menyangkut esensinya, effortnya, usaha dari Mas Jetli. Kalau Mas Jetli jujur pada diri sendiri gitu ya, mengenai apa yang sudah dikerjakan di TA-nya dan selama berkuliah, kira-kira berapa nilai untuk laporan TA-nya? Dari range 0 sampai dengan 100. Berapa nilai yang layak diberikan untuk laporan TA-nya dan presentasi TA di hari ini? Dari kesalahan yang saya buat Pak, Berapa? kalau melihat kesalahan yang saya lakukan, Hmm? nilainya 30, Berapa? 30, Sorry, suaranya kedengeran berapa? Pak Said juga kedengeran nggak? Nggak dong. 30 Pak. 30? 30? Yakin 30 nilainya? Oke, padahal Pak Sahid ngasih dua kali lipat nilainya. Saya ngasih nilai di atas itu. Tapi Mas Jetli sepertinya malah di bawah ya. Ya oke lah, itu kita hargai kesadaran pribadinya. Nah, karena Mas Jetli juga menyadari memang masih kurang ya. Masih kurang, kita juga masih banyak yang kesalahan harus diperbaiki. Nah, ini untuk penilaiannya kita mau coba Mas Jetli. Apalagi kan Mas Jetli ini nggak kerja nih dan pengen kerja atau pengen jadi ahli IT lah ya. Harapan kita minimal Ini bisa mempertanggungjawabkan dan membawa tanggung jawab gelar eskomnya lah. Biar ada yang dikuasai gitu ya. Kayak mata kuliah sebelumnya tadi lupa atau segala macam ya coba diingat-ingat lagi karena itu kan terbawa juga di TA-nya. Jadi dengan ini kalau saya memutuskan Mas Jeti kita minta 1 semester lagi lah nambah ya. Laporan TA-nya diperbaiki yang kemungkinan nanti juga pembimbingnya akan baru itu ya. Dibimbing oleh pembimbing yang baru dengan harapan lebih sinkron antara Mas Jeti dengan pembimbingnya dan laporan TA-nya juga diharapkan lebih rapih dan dicarikan lagi tema lainnya
yang lebih dikuasai oleh Mas Jetli. Jadi nanti akan kita coba dari awal lagi, kita riset aja lah, biarin kemarin jadi pengalaman pribadi. Nggak usah terlalu sedih atau kecewa dengan melihat teman-teman yang lain bisa lulus dan segala macam. Semua ada plus minusnya dan kita selalu mendengar ada istilah hasil ya, usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ya, gitu ya. Atau terbalik saya, Pak Said, bener gak sih? Gitu ya, pokoknya seperti itulah intinya. Saya agak lupa juga nih, kakak hang juga ya karena tadi ngeliat laporannya dan presentasinya. Nah, jadi kita pengen mungkin teman-teman yang lain juga usahanya lebih gitu. Nah, Mas Yati juga mungkin usahanya agak kurang ya coba diikuti atau mungkin Mas Yati juga merasa usaha saya sudah sangat begini-gini Pak, saya sampai begini-begini. Ya, tapi hasilnya ternyata enggak seperti itu menunjukkannya. Jadi dari sidang saat ini gitu ya, berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan dosen pembimbing yang kita berikan nilai tertinggi, mahasiswa atas nama Jetri Saugo dinyatakan belum bisa lulus ya. Jadi harus diperbaiki lagi TA-nya dan kita masih memberikan kesempatan semester depan kan lebih fokus ke TA, mudah-mudahan bisa lebih baik. Oke, dari saya sih itu aja. Silakan Pak Said jika ada yang mau disampaikan. Mas Yeti begini ya. Ya mungkin ini ya Mas ya, ini ya keputusan yang berat ya ini Mas sebetulnya. Karena memang ya kita sih pengennya sebagai dosen ya teman-teman ini mahasiswa bisa lulus inilah semua gitu ya. Cuman ada satu lagi hal yang mungkin agak berat gitu ya ketika kita karena ketika kita lulus kan Mas Yeti eh, dari usia gitu ya, kita juga harus memastikan bahwa Mas Yeti ini punya inilah ya kompetensi-kompetensi yang seharusnya dimiliki gitu ya oleh mahasiswa informatika gitu sebetulnya. Sebenarnya bisa aja kita luluskan sekarang gitu ya Mas Yeti ya. Cuman ya nanti setelah ini mungkin ya Mas Yeti akan ya senang sesaat gitu ya, kemudian nanti wisuda, kemudian senang saat wisuda gitu. Tapi setelah itu nanti akan berat Mas Yeti untuk kedepannya gitu. Ya, nanti ya mungkin ini ya mungkin dari pengalaman ya, mungkin Mas Yeti bisa tanya ke Pak Riyad juga ke Bapak Ibu dosen yang lain gitu ya. Karena ketika kita sudah lulus ya dan kita kemampuannya itu sangat apa tidak diperlukan oleh industri gitu ya, hanya di bawah min- apa yang industri inginkan, ya nantinya akan luntang-lantung juga gitu. Ya, kita nggak tahu nanti harus apa gitu. Kita nggak tahu harus apa. Ya artinya percuma lah gitu. Gelar Eskom itu akan sia-sia saja gitu ketika ya kita luluskan tapi masih artinya nggak punya ya atau teman-teman yang lainnya itu nggak punya ini ya kemampuan minimum yang dibutuhkan gitu ya. Ya memang berat di situ Mas ya nanti tapi apa ya nanti kalau kita lakukan sekarang ya itu akan senang di awal tapi nanti ke belakangnya pasti akan sangat sulit gitu untuk Mas Jatli ya. Nah oleh karena itu mungkin ini ya Mas Jatli ya nanti akan lebih kita eh, seriusnya Mas Jatli ya nanti Mas Jatli kita godok lagi satu semester di sini gitu ya nanti dengan pembimbing yang berbeda ya karena setelah 3 kali TA ini kan pembimbingnya sama gitu ya dan mungkin hasilnya agak di bawah ekspektasi gitu. Ya, nanti mungkin kita coba cari formulasi baru gitu ya mungkin supaya Mas Yati ini ya nanti lebih siap lah dalam menghadapi dunia industri nanti ya. Karena juga dari IP Mas Yati sendiri ini sebenarnya tanggung jawabannya agak berat gitu ya. Ketika IPK itu di atas 3,5 itu harusnya ya kan udah masuk ke kumlot ya itu ya. Itu seharusnya bukan seperti ini gitu ya. Ya saya aja dulu waktu S1 saya nggak ini cuma dia 3,05 ini ya IPK-nya gitu ya. Ya dan itu tapi itu saya sadari gitu ya. Apa IPK itu mungkin cuma berpengaruh sedikit Mas dalam ini ya, dalam dunia kerja gitu ya. Yang terpenting itu apa yang kita kuasai dan apa yang kita mampu kerjakan ya, skill apa yang kita miliki itu yang penting sebetulnya. Ya, ya Mas itu ya, jujur aja ini mungkin berat ya, tapi ini demi kebaikan kita bersama gitu ya, demi kebaikan Mas Jetli gitu ya, demi kebaikan Unsia gitu ya. Kita pengen Mas Jetli nanti setelah lulus ini nggak hanya dapat gelar Eskom saja gitu ya, tapi Mas Jetli di sini punya kemampuan yang itu ya pasti akan apa ya pasti Mas Didi selain kan pengen kerja kerjanya juga kemungkinan besar kan pasti pengennya di informatika juga gitu ya di bidang IT gitu ya ya gitu ya Mas Didi ya saya ya nanti saya akan full support ya Mas Didi ke depannya nanti boleh Mas Didi eh, ya mungkin agak ini ya kita boleh diskusi intens nanti ya untuk tugas akhirnya akan seperti apa
Kalau perlu bantuan nanti jangan sungkan-sungkan ini ya Mas Idli ya untuk menghubungi nanti. Kalau dari saya Pak Riyad juga pasti akan membantu seperti itu. Ya, baik seperti itu Pak Riyad mungkin saya sampaikan. Oke, eh, itu dari kami berdua ya, Mas Yeti. Mas Yeti ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, karena kita sudah lewat waktunya. Baik, terima kasih Pak atas masukan-masukannya. Saya juga Hmm, kesalahan kesalahan yang saya buat. Mungkin info akan saya tingkatkan lagi dengan hmm, bantuan dan bimbingan dari Bapak saya, ya. oke. Kita saling bekerja sama. Oke, semangat ya Mas Yeti ya. Oke, dengan ini saya nyatakan sidang tugas akhir atas nama peserta JT Saogo ditutup dan kita akan ketemu lagi next time karena ini masih berlanjut. Tugas akhirnya akan diperbaiki dengan harapan hasilnya lebih baik dari sebelumnya dan layak untuk diluluskan ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat siang.